Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan fihi kama yuhibbu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim Kita sampai di tasrif anarkis, bina nakis dari bab fa'ala yang. Silakan dibuka di halaman 20 untuk sorofnya. Rekan-rekan yang masih off cam silakan dinyalakan. Bina nakis. Apa yang dimaksud dengan bina nakis? Kaisar? Fi'il yang bagaimana itu? Fi'il nakis atau bina nakis? Nakis itu yang huruf ilatnya itu ada di lam fiilnya, Ustaz. Iya betul. Yaitu suatu bina atau suatu fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat, ya, huruf penyakit. Nah. Baik, insyaallah. Untuk bina nakis dari bab fa'ala yafilu, ya, ini kita masih di level bab 1, ya. Masih di level bab 1. Kita diberi sampel Roma Yarmi. Roma Yarmi, artinya melempar. Kalau sudah mulai ketemu yang nakis-nakis begini, biasanya nanti iklalnya banyak, ya, iklalnya banyak. Dan kaidah-kaidahnya juga banyak. Mulai hari ini saya ingin nanti kita belajar sorofnya itu lebih rinci, rekan-rekan. Jadi nanti kita insya Allah akan banyak berlatih. Kalau kemarin kan masih kita lompat-lompati, ya. Sampai sekarang, ya, karena saya perhatikan sepertinya kita perlu, ya, untuk berlatih baik dari tasrif istilahi maupun tasrif lughawiyah. Minimal kita sudah pernah punya pengalaman untuk mentasrif, ya, sehingga nanti kedepannya ketika kita menjumpai lafaz-lafaz yang setipe, kita sudah punya pengalaman, ya.
Kita coba cek dulu untuk tasrif istilahinya. Roma, yarmi, romyan. Rimayatan, romin, marmiyun, irmi, latarmi, marman, mirman, rumya, yurma. Kemudian kita artikan satu persatu. Roma telah melempar. Yarmi sedang atau akan melempar. Romyan, rimayatan, lemparan. Lemparan atau perbuatan melempar juga. Romin yang melempar. Marmiyun yang dilempar. Irmi lemparlah. Latarmi jangan melempar. Marman waktu melempar. Marman tempat melempar. Mirman alat melempar. Rumia telah dilempar. Yurma sedang atau akan dilempar. Nah, gitu ya. Kemudian saya berpesan kepada rekan-rekan untuk banyak-banyak mengidentifikasi lafaz-lafaz yang sudah dipelajari. Ya, minimal untuk fail-fail yang menjadi sampelnya. Misalnya yang kemarin untuk bina ajwaf, sampelnya adalah ba ayafi'u. Kemudian yang bina misal, sampelnya wasaba yatibu. Kemudian yang mudha'af farro yafiru. Itu berbagai mustaqotnya rekan-rekan hafalkan. Nanti sewaktu-waktu kita akan adakan istilahnya cek wazan, ya, cek wazan atau cek bentuk wazan. Misalnya begini, misalnya saya tanya kepada Firman misalnya, Firman, mafirun ini bentuk apa dari apa? Dari bab apa? Ya, supaya kita terbiasa untuk mengidentifikasi suatu lafaz yang tidak normal. Itu sangat penting. Ya, jangan sampai nanti kita sudah sampai di level baca kitab, ya kita nggak ngerti ini lafaz apa, bentuk apa, ya dari bab apa, jangan sampai kan. Jadi misalnya mafirun ini bentuk apa, yaitu bentuk isim zaman atau isim makan. Dari apa? Dari apa itu maksudnya sebutkan madi dan mudhoreknya. Dari farro yafiru. Terus dari bab apa? Dari bab fa'ala yafiru. Gitu. Kemudian misalnya ada pertanyaan yang lain. Misalnya saya tanya kepada Gaung misalnya. Gaung, lafaz mabi'un ini bentuk apa dari apa? Dari bab apa? Itu harus tahu nanti ya. Jadi mulai sekarang mumpung belum begitu banyak ya, kita masih di level 1, bab 1. Ya, jadi banyak-banyak dihafalkan, diidentifikasi. Jadi mabi'un itu salah satunya bisa berupa ya isim maf'ul dari fa'ayabi'u ya, yang merupakan bina ajwaf dari fa'ala yafi dan seterusnya. Ya, memang seperti ini belajarnya rekan-rekan kalau kita belajar di ILAL itu. Ya. Jadi banyak sekali aspek yang harus dipelajari di ILAL itu. Tidak sesederhana kalau kita belajar bina yang sahih ya. Jadi pertama kali kita harus mengenali suatu lafaz itu bentuk apa dari berbagai mustaqot itu. Apakah fi'il madhi ma'lum, mudhari' ma'lum, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Kalau sulasi musyarat ya, ada isim alat.
Kemudian fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Begitu pula dari pengembangannya pada tasrif lughawi. Kita juga harus paham. Ya. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi, oh ini adalah bentuk, misalnya tadi, mafirun itu ya. Mafirun ini adalah isim zaman dan isim makan. Langkah berikutnya adalah dari istilahnya itu dari bab apa atau dari fi'il apa dulu? Dari farro yafiru, mafirun. Nah, farro yafiru itu dari bab apa? Dari fa'ala yafilu. Maka kemudian asluhunya diarahkan ke sana. Kemudian kita cari yang namanya isim zaman, isim makan, ya dari bab fa'ala yafilu. Apa bunyinya? Maf'ilun. Berarti mafirun itu ya kita terapkan ke dalam asluhu berbunyi maf'ilun. Jadi mafrirun. Ini berlaku untuk semuanya nanti. Ya, jadi memang seperti ini alur kita belajar i'lal. Ya, jadi banyak tahapan-tahapan, banyak ya perintilannya begitu ya, banyak hal yang harus dipelajari. Baik. Jadi sekali lagi untuk pina-pina yang sudah lewat ya, tolong dipelajari ya, diidentifikasi lafaz-lafaznya. Nanti sewaktu-waktu kita adakan istilahnya cek wazan ya, cek wazan. Kalau kita sudah bisa untuk menentukan segala aspeknya itu tadi, berarti kita sudah berhasil belajar i'lalnya. Tapi kalau ada salah satu aspek yang masih belum kita kuasai, berarti belum berhasil. Kita tahu misalnya mafirun ini adalah isim zaman, isim makan. Kita tahu. Dari farro yafir. Tapi kemudian kita salah dalam menghukumi babnya. Misalnya dari bab 2. Bab 2 itu apa? Fa'ala yaf'ulu misalnya. Keliru berarti. Itu berarti juga belum sepenuhnya berhasil. Gitu ya. Ini baru dari segi pengenalan wazan, ya, pengenalan bentuk. Belum lagi kita harus menghafal kaidah-kaidah. Ya, kaidah terkait prinsip al-mudha'af, terkait dengan huruf ya, huruf wawu, ya, macam-macam. Itulah yang namanya belajar iqlal. Ya. Jadi memang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tetapi insya Allah kalau kita belajarnya itu serius, ya tekun, ya secara kontinu, ya maka insya Allah bismillah kita akan bisa. Ya, baik. Kita banyak berlatih dulu ya, jadi pelan-pelan. Meskipun tidak akan saya tunjuk semuanya, perwakilan nanti ya, tetapi bagi yang tidak membaca, nanti jadikanlah apa yang ditasrif oleh rekannya sebagai inspirasi dan pelajaran. Ya, soalnya kalau ditunjuk semuanya nanti waktunya tidak cukup. Ya, waktunya tidak cukup. Ya. Kita coba untuk mentasrif istilahi dari, kita ambil di amtilahnya itu rekan-rekan ya. Kita mentasrif istilahi dulu. Nanti kalau semuanya sudah selesai, kita mentasrif istilahi dan juga lugawinya, baru nanti kita pelajari i'lalnya. Ya. Nah. Jadi sekarang kita coba baca semuanya, baik istilahi maupun lugawi. Ya. Tapi nanti tidak semuanya, ya.
Maksudnya rekan-rekan tidak semuanya membaca, tapi nanti saya ini nanti dibaca semua ini untuk ya lugawinya juga nanti kita baca semuanya. Dari madi maklum sampai mudhari majhulnya. Silakan dilihat di amthilahnya itu halaman 21 yang paling bawah. Ada Roma Yarmi itu dijadikan sebagai sampelnya. Kemudian baka. Baka artinya menangis. Karena masdar dari thulathi mujarad itu bersifat simai, maka di sini ditampilkan. Ya, karena bentuknya macam-macam. Jadi untuk mengetahui masdarnya, rekan-rekan lihat di sini ya, lihat di amthilahnya. Kita mulai dari Dr. Anang, silakan Anang. Maka ditasrif dengan tasrif istilah. Dikiaskan dengan Roma Yarmi. Kecuali masdarnya itu tidak bisa dikiaskan. Karena bukan kiasi ya, tapi simai. Jadi untuk masdarnya lihat di amthilahnya. Kalau masdarnya satu ya dibaca satu saja, kalau dua ya dibaca dua. Monggo silakan. Baka, bakaya, bakau. Bukan, Nah, bukan. yang mana tuh? Tasrif istilahinya. Tasrif istilahi. Bukan lugawi, itu tadi lugawi. Oh, Tasrif istilahinya. Seperti Roma, Yarmi, Romyan, Rimayatan, Romin, dan seterusnya. Monggo, maka ya Ba- bagi baka ya beki, Mayurmi. masdarnya apa di situ? Di amthilahnya itu ada. Bukaan. Ada Contohnya di yang Roma yang amthilahnya. mana? Yaitu halaman 20 itu. Halaman 20. Oh, Nah itu, ba- Roma, Yarmi. baka, baka ya beki, baka ya beki, bakian ya. Bukan, untuk masdarnya tidak usah dikiaskan dengan Roma Yarmi. Tapi sudah ada ditampilkan di amthilahnya. Oh, bukaan. Nah, gitu. Monggo diulang lagi. Baka ya beki. Baka ya beki, bukaan, bikayatan. Enggak. Sudah. Kalau masdarnya satu ya satu saja. Kalau dua Ini ya masih dua. ini Master ya. Iya, itu masih masdar itu rimayatan itu. Ya, langsung ke isim fa'ilnya. Moga diulang lagi. Baka ya beki. Baka ya beki, bukaan, bakin, mag, marmi, mabakiyun, Oh. mabakiyun, ibki, Ya. la tabaki, ma, Ya, mabakan, mibakan, ru, rubi, masih bingung. dari baka. Dari baka. Baka. Rubika, Ustaz. Dari baka, nggak ada roknya. Bukia. Bukia. Bukia Yubaka. Oke, baik sama. Ini ya, jadi memang kita perlu untuk belajar tasrif. Ya. Ini bukan hanya untuk anak saja ya, itu semuanya. Nanti kita perlu berlatih ya. Tidak apa-apa, mungkin awal-awal masih seperti itu. Ya. Tapi nanti insya Allah akan terbiasa. Baka ya beki bukaan bakin mabekiyun ibeki la kabeki mabekan mibekan bukia yubekan. Oke, baik. Nanti untuk
artinya bisa di ini sendiri ya, karena tidak semuanya itu fi'il muta'addi. Jadi saya kalau diterjemahkan itu agak maksa nanti. Nah, baka itu kan artinya menangis. Menangis itu kan fi'il lazim. Ya. Fi'il lazim itu sebenarnya tidak ada isim maf'ul, ya, tidak ada bentuk majhul. Begitu sebenarnya. Dan tidak ada isim alat. Jadi untuk yang ini tidak usah kita artikan dulu. Misalnya mabekion kan nggak mungkin artinya ditangis kan nggak mungkin. Ya, berikutnya untuk fi'il haka. Amsilah yang berikutnya juga haka. Artinya menceritakan, menghikayatkan itu haka. Ya, makanya masdarnya di situ hikayatan. Hikayat itu dari bahasa Arab. Menghikayatkan itu menceritakan. Dengan saudara Agus, silakan Agus. Di tasrif istilahi. Haka yahki hikayatan hakin mahkiyun ihki latahki mahkan mihkan hukia yuhka. Baik, khair insyaallah. Nah, ya. Jadi haka yahki hikayatan hakin mahkiyun ihki latahki mahkan mihkan hukia yuhka. Baik, artinya menceritakan. Kalau yang ini bisa diterjemahkan ya, karena fi'il muta'addi. Jadi telah menceritakan, sedang atau akan menceritakan. Ya, hikayat itu cerita atau perbuatan menceritakan. Yang menceritakan, yang diceritakan. Ceritakanlah, jangan menceritakan. Ya, waktu dan tempat menceritakan, alat menceritakan, telah diceritakan dan sedang atau akan diceritakan. Gitu, ya. Jadi yang bisa diterjemahkan yang muta'addi. Nah. Baik, kita lanjutkan dulu berikutnya. Pak Agus Lim ya. Bisa dilihat di halaman 22 amsilahnya itu ya, yang paling atas itu ada bana. Bana artinya membangun atau mendirikan. Nanti di situ masdarnya ada dua. Ada di situ tertulis banaan tapi yang betul bina, ya. Binaan bukan banaan. Binaan dan bunyanan. Silakan Pak Agus Lim. Baik, Ustaz. Tasrif istilahi. Bana ya bani binaan. Banin Masdarnya ada dua itu Pak Agus Lim ya. Jadi yang disebutkan Ya, dua, yang ada dua. Monggo. Monggo diulang. bana ya bani binaan. Afwan Ustaz, yang di halaman 22 buku anak kayaknya itu ya agak sedikit beda ya. Oh, J, enggak apa-apa. Monggo dilanjut saja. Monggo. Ya. Bana ya beni binaan, monggo. Bana ya bani binaan. Banin mabniyun. Ibni latabni. Oke. Mabnan mibnan buniya Bunia. Ya-nya tidak usah ditasdid. Bunia. nah Ustaz. Buniya yubni yubna
Yubna, betul. Makanya kita sering mendengar hadis bunyal Islamu ala khums. Bunya itu adalah bentuk majhul dari bana. Jadi bunyal Islamu ala khumsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Oke? Baik. Bagus, Ustaz. Mabni. Nah, kita sering mendengar kata mabni. Mabni. Kemudian kita ambil lagi sedikit waktu untuk mentasrif lugawinya, ya. Mentasrif lugawinya. Ya, kita cek dulu untuk fi'il madinya. Ya, fi'il madinya saya bacakan dulu supaya nanti menjadi ya sampelnya. Fi'il madinya Roma itu, ya. Roma, Romaya, Romau. Romat, Romata, Romaina. Romaita, Romaituma, Romaitum. Romaiti, Romaituma, Romaitunna, Romaitu, Romaina. Kembali ke fi'il yang tadi. Baka. Silakan ditasrif Abdurrahman fi'il madinya. Baka. Bakaya, aku, bakau, Ya. bakat, bakata, bakaina, bakaita, bakaituma, bakaitum, bakaiti, bakaituma, bakaitunna, bakaitu, bakaina. Nah, khair insyaallah. Masih dengan fi'il madi maklum dengan fi'il haka. Sutriman, silakan. Enggak, Ustaz. Hakaya, hakau, hakata, hakaina, hakaita, hakaituma, hakaitum, hakaiti, hakaituma, hakaitunna, hakaitu, hakaina. Ya, khair insyaallah. Satu lagi dengan fi'il bana tadi ya. Untuk Rahmat, silakan Rahmat. Bana. Nah, banaya, banau, banat, banata, banata, banaina, banaita, banaituma, banaitum, banaiti, banaituma, banaitunna, banaitu, banaina. Nah, khair insyaallah. Baik. Baik. Ya, mungkin untuk sorofnya kita cukupkan dulu ya. Nanti saya tolong diingatkan kita sampai di tasrif lugawi untuk fi'il madinya. Ya. Tapi di sini saya beri tanda di sini. Barangkali saya lupa. Jadi sekali lagi kita belajar iklalnya ini nanti lebih rinci rekan-rekan ya. Jadi kita harus belajar untuk mentasrif. Jangan sampai kita hanya menguasai kaidah-kaidahnya, tapi kalau mentasrif kesulitan. Jadi harus pernah mencoba untuk mentasrif. Ada pertanyaan barangkali seputar sorof sebelum dilanjutkan? Cukup ya? Kalau begitu sekarang kita lanjutkan ke materi nahwunya. Untuk nahwu masuk di pelajaran 17 atau masih di mana? Saya akan lupa. Bisa diinformasikan sampai di mana? Hari ini harus saya Keluarnya das 17, Ustaz. masuk 17 ya. Iya. Baik. Hiwarnya 16 belum, Ustaz. Oh, belum. Tapi belum masuk 17 ini Pak Budi.
Kita baca dulu berarti ya untuk hiwar 16. Ya. Adar susah di Asyara pelajaran 16 kita baca hiwarnya. Dibaca dua kalimat ya. Monggo, yang pertama dengan Pak Budi, silakan Pak Budi. Aturiduna syai'an minassuki ya abnai ana al-ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ilas suki ba'da sholati. Baik, Nah, ya. Mau diartikan dulu. aturiduna. Apakah kalian apa kalian semua, betul ya Ustaz? Apakah kalian menginginkan? Apakah kalian menginginkan sesuatu dari pasar, wahai anak-anak perempuanku? Anak laki-laki, Pak. Benar. Oh ya, Anak-anakku gitu saja. wahai anak-anakku, saya sekarang akan pergi ke masjid dan saya akan pergi ke pasar setelah sholat. Baik, satu kalimat lagi, Pak. Naam, nuridu asya'a kasiratan. Baik. Betul, kami menginginkan asya'an ini sesuatu. Barang-barang begitu. Kami menginginkan barang-barang yang banyak. Betul, khair insyaallah. Ya. Aturiduna syai'an, fa'ilnya yang mana, Pak? Wawul jamaah. Wawul jamaah, betul. Kalau nuridu, fa'ilnya yang mana? Nuridu, fa'ilnya tersembunyi. Apa itu istilah? Nyebutnya domir mustatir. Domir mustatir wujuban fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nahnu, betul. Aturiduna syai'an minasuki. Apa kedudukan minasuki, Pak Budi? Manasuki itu berarti apa kedudukan minasuki? Jorof bukan Ustaz. Keterangan. Bukan zorof ya. Nah itu nanti sebenarnya sebagai naat dari syai'an. Ya, naat dalam bentuk sibhul jumlah. Ya, itu nanti akan kita pelajari katakan ya, di bab terakhir dari DL 2 ini. Jadi naat itu ada naat mufrad, ada naat ghairu mufrad. Yang kita pelajari selama ini adalah naat mufrad, ya. Naat yang berupa lafadz tunggal, bukan isim mufrad ya. Mufrad di sini maksudnya lawan dari jumlah dan sibul jumlah. Kita tahu dari mana dirasakan maknanya. Itu hakikatnya seperti ini. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang dari pasar? Bukan yang dari sekolah, bukan yang dari sawah gitu ya. Tapi sesuatu yang dari pasar. Sehingga minasuki itu nanti jar majrur fi mahali nasbin, menempati posisi nasab sebagai naat dari syai'an. Gitu ya. Kalau yang wasa'adhabu ila suki, nah ila sukinya sebagai muta'alik kepada adhabu. Ya, muta'alik. Nah. Baik, kita lanjut dulu. Berikutnya, Abdul Khair, silakan. 2 kalimat berikutnya.
Madza turidu ya Umaru? Uridu qalaman. Nah, Apa yang engkau inginkan wahai Umar? Saya ingin pena. baik. Mana fa'il dari madza turidu ya Umaru? Mana Fa'il ya. fa'ilnya? Fa'il. Wahai Umar. Fa'ilnya dhamirun mustatirun. Oke. Fihi Fihi. wujuban takdiruhu anta. Betul. Nah, baik. Apa kedudukan madza di dalam kalimat itu? Abdul Khair. Apa kedudukan madza di sini? Madza itu adalah istifham dalam bentuk isim ya. Kalau isim berarti dia punya kedudukan. Kalau huruf tidak punya kedudukan istifham. Huruf yang istifham kan cuma dua ya, yaitu hal dan hamzah. Nah, Nah, ini isim ini madza. apa yang engkau inginkan? Gimana? Apa kedudukannya? Pas. Jangan lama-lama. Mubtada, bukan ya tadi. Mubtada. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu. Saya belum membenarkan dan belum menyalahkan. Anas barangkali punya ide, punya masukan, punya jawaban lain mungkin. Maf'ul bih muqaddam, Ustaz. Maf'ul bih muqaddam. Baik, kita tampung juga ya. Kita tampung. Firman punya jawaban. Sama Ustaz, sama Pak Anas. Oh gitu. Maf'ul bih muqaddam. Haris, Sama Ustaz, maf'ul muqaddam, maf'ul bih muqaddam. ya. Iya betul ya, sebagai maf'ul muqaddam. Jadi cara analisisnya begini ya untuk Abdul Khair dan rekan-rekan yang lain. Pada prinsipnya adalah istifham kata tanya, ya tentunya yang berupa isim ya. Kalau yang huruf la mahala lahu minal isim. Isim istifham itu berpeluang memiliki kedudukan yang macam-macam. Ya, berpeluang memiliki kedudukan yang macam-macam. Sebagai mubtada bisa, sebagai khobar bisa. Ya, sebagai maf'ul bisa. Kalau sebagai fa'il tidak bisa karena fa'il syaratnya harus jatuh setelah fi'il. Sebagai dzaraf bisa, sebagai hal juga bisa ya, macam-macam. Ya. Itu nanti tergantung kebutuhan-kebutuhan ya berdasarkan konteks kalimatnya. Siyaqul kalam. Itu yang pertama yang harus dipahami ya. Bahwasanya istifham itu memang berpeluang memiliki banyak kedudukan. Tinggal sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasinya, menganalisisnya. Ya. Nah, prinsipnya kalau yang jatuh setelah istifham itu berupa fi'il, maka itu bukan jumlah ismiyah. Nah, ini mohon diperhatikan. Jadi untuk mubtada khobarnya sudah tereliminasi, sudah nggak kepakai. Jadi nggak mungkin mubtada khobar lagi. Ya, nah gitu. Jadi kalau setelah istifham itu berupa fi'il, maka jumlah ismiyahnya sudah dicoret. Ya, sudah tereliminasi, nggak kepakai. Ya, tinggal itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, begitu. Nah, kalau berupa jumlah fi'liyah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengidentifikasi ini kebutuhannya apa ini jumlah fi'liyah ini. Ya, masalahnya fi'il itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi.
Kalau fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang butuh maf'ul, butuh objek. Ya. Apabila setelah fi'il yang muta'addi itu tidak dijumpai maf'ulnya, ya, dalam bentuk yang zahir, ya, maka larinya adalah kepada istifham. Nah, gitu ya, larinya kepada istifham. Kenapa sih kok berada di depan maf'ulnya? Karena prinsipnya isim istifham itu dalam bahasa Arab wajib berada di depan. Dalam konteks apapun yang namanya istifham itu wajib berada di depan. Sampai-sampai dalam hal seperti ini, padahal madza itu adalah maf'ul. Ya, maf'ul itu secara hukum asalnya susunannya jatuh setelah fi'il. Ya, tapi berhubung maf'ulnya itu berupa istifham, maka wajib berada di depan, jadilah maf'ul muqaddam. Kalimat itu aslinya adalah turidu madza ya Umaru. Ya, aslinya begitu kalimat itu. Cuma yang namanya istifham itu ya harus berada di depan kalau bahasa Arab. Beda sama bahasa kita. Kalau bahasa kita bebas. Apa yang kamu inginkan wahai Umar? Kamu menginginkan apa wahai Umar? Boleh. Dibolak-balik bunyi bahasa kita. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya istifham wajib berada di depan. Ini contoh kebutuhan fi'il terhadap maf'ul. Nah, apabila fi'ilnya itu tidak membutuhkan maf'ul, berarti kita harus mengidentifikasinya lebih dalam lagi. Ya, biasanya berupa fi'il lazim. Nah, misalnya begini, kan ini sebenarnya sudah pernah kita singgung ya, sedikit ya. Misalnya, aina tadhabu ya Zaidu, misalnya begitu. Kemana kamu pergi wahai Zaid? Tadhabu, dhahaba yadhabu, fi'il lazim. Dia tidak membutuhkan maf'ul. Berarti nanti istifhamnya ya itu sudah tidak mungkin sebagai maf'ul. Sudah tereliminasi. Jadi semakin mengerucut. Gitu ya? Berarti kita harus mencari kemungkinan yang lain. Nah, caranya bagaimana? Dari segi maknanya. Aina itu adalah pertanyaan yang menanyakan tempat. Ya, berarti aina itu nanti sebagai dhorof makan. Gitu. Ya, aina itu sebagai dhorof makan. Kalau sebagai dhorof zaman, pertanyaannya apa? Mata. Mata tadhabu ya Zaidu, kapan kamu pergi? Wahai Zaid, berarti mata itu menanyakan waktu, ya, dia sebagai dhorof zaman. Dhorof yang muqaddam, gitu ya. Pokoknya istifham itu wajib berada di depan. Dan satu lagi bisa sebagai al-hal. Kalau hal itu pertanyaannya apa? Kaifa. Kaifa. Bagaimana? Itu kan menanyakan hal, keadaan. Kaifa tadhabu ya Zaidu. Bagaimana kamu pergi wahai Zaid? Maksudnya dengan cara apa? Bagaimana kamu pergi wahai Zaid? Kaifa di situ nanti sebagai al-hal, gitu ya, bisa dipahami. Artinya sekarang kita harus sudah bisa menentukan setiap ada istifham, isim istifham, kita sudah harus bisa menentukan ya kedudukannya sebagai apa. Gitu ya. Sebagai mubtada atau khobar itu kalau istifhamnya berada pada jumlah ismiyah. Apa cirinya kalau jumlah ismiyah? Yang jatuh setelah istifham itu berupa isim atau berupa syibhul jumlah. Gitu ya, berupa isim atau berupa syibhul jumlah. Contoh misalnya, aina Muhammadun. Ya, setelah aina Muhammadun isim. Ini jumlah ismiyah. Tinggal nanti kita identifikasi mana mubtadanya, mana khobarnya. Sebagaimana sudah kita pelajari kalau ini ya, gampang. Kalau berupa syibhul jumlah misalnya man fil fasli, siapa di dalam kelas. Ini nanti juga merupakan jumlah ismiyah. Tinggal kita identifikasi mana mubtadanya, mana khobarnya.
Gitu ke? Insyaallah. Nah. Baik, kita lanjutkan dulu. Berikutnya dengan Ade, silakan Ade, 2 kalimat berikutnya. Ama indaka qalamun bala indi qalamun azraqu uridu qalaman ahmaro. Baik, moga dia tidak. Bukankah kamu memiliki pena? Ma-nya itu apa ma-nya itu? Ma itu kan penafian ya, nafi ya. Jadi kalau kita makanya itu tidakkah gitu ya. Pertanyaan yang sifatnya negatif itu begitu. Tidakkah kamu memiliki pena? Begitu. Tidakkah kamu memiliki pena? Benar, saya memiliki pena warna biru. Saya menginginkan pena warna merah. Betul, khair insyaallah. Nah. Ya. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya Haris, silakan Haris. 2 kalimat berikutnya. Mada turidu anta ya Amru? Uridu daftar. Apa yang kamu inginkan, wahai Amru? Aku menginginkan buku tulis. Baik, khair insyaallah. 2 kalimat berikutnya, Anas silakan. Amashtaroitu laka daftaron fil usbu'il madhi. Tidakkah kamu Istara itu. membeli itu. Siapa? Saya, siapa yang beli? Tidakkah Istara itu. Tidak. Iya betul, tidak. Kak. Cuma siapa yang beli di situ? Ishtaro itu Nah. apa? Tuh itu siapa tuh? Tuh itu siapa? Ini ceritanya anak-anak itu minta dibelikan bapaknya. Kan begitu. Jadi dipahami konteksnya. Tuh itu siapa, Anas? Tuh itu. Zahab tuh gitu siapa? Oh, aku. Iya. Tidakkah aku sudah membelikan? Iya. Tidakkah aku sudah membelikan buku tulis untukmu minggu lalu? Baik, seperti itu ya. Tidakkah aku sudah membelikan untukmu sebuah buku tulis pada pekan lalu? Begitu ya. Lanjut, enggak. Bala walakinna dzakat daftaro warokuhu ghairu musattorin. Uridu daftaron dza warokin musattorin. Ya, akan tetap ya, tapi itu adalah buku tulis yang sebentar. kertasnya Dicek tidak dulu konsepnya, Anas. Konsepnya diperhatikan. Zakat daftaro, konsep apa itu? Zakat bukan daftaro. Itu adalah buku tulis. Bukan mubtada itu. Konsep apa itu? Zakat daftaro. Badal mubdal, Ustaz. Badal mubdal. Bagaimana cara menyebabkan badal mubdal? Oh iya. Iya, akan tetapi buku tulis itu kertasnya tidak bergaris. Baik. Saya menginginkan buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris. Gitu, ini belum seberapa. Nanti kalau kita sudah baca kitab Tufa misalnya gitu, itu luar biasa itu ya. Berbagai uslub, berbagai siakul kalam itu dibentangkan di hadapan kita. Ya, melompat dari satu uslub ke uslub yang lain macam-macam. Jadi benar-benar kita dituntut untuk memahami
berbagai uslub, ya, konteks kalimat, maksudnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, nanti akan kita buktikan insya Allah. Nah. Jadi artinya kaidah apapun, sekecil apapun itu jangan diremehkan. Hatta dalam hal ini misalnya badal mubdal misalnya, ya, itu sangat mempengaruhi terhadap terjemah. Gitu ya. Baik. Apa kedudukan fil usbu'i di situ, Anas? Monggo. Fil usbu'i. Fil usbu'i. Ini dzaraf zaman, Ustaz. Ya, ya betul, dzaraf zaman. I'rabnya apa? I'rabnya fi mahalli Fi mahali nasbin, Ustaz. nasbin, betul. Fi mahali nasbin. Ya. Harap diingat dzaraf itu i'rabnya mansub. Mansub. Apabila mansubnya terlihat secara shori, secara zahir, maka langsung menyebutnya mansub. Misalnya, dhahabtu ilal madrasati al-yauma. Al-yauma ini dzaraf yang terlihat mansubnya secara zahir, maka langsung menyebutnya mansub. Tapi kalau dzaraf itu karena sebab tertentu, kemudian mansubnya tidak terlihat, ya, maka menggunakan istilah fi mahali nasbin. Misalnya karena berupa sibul jumlah, ya, berupa jar majrur seperti ini, atau berupa lafadz yang mabni. Gitu ya. Misalnya dhahabtu ila Jakarta amsi misalnya. Amsi itu kan dzaraf zaman, ya, tapi dia mabni. Maka nanti nyebutnya amsi itu, ya, dzarfu zamanin mabniyun alal kasri fi mahali nasbin. Dzaraf zaman mabni atas kasro, ya, fi mahali nasbin. Baik, insyaallah. Apa kedudukan dari warakuhu ghairu musattorin pada kalimat itu? Warakuhu. Apa kedudukannya? Walakin nada kadaftaro warakuhu ghairu musattorin. Apa kedudukannya? Ini ini Ustaz apa? Silah Ustaz ya. Silah. Mausulnya mana? Harus ada mausul. Silah harus ada mausulnya. Daftaru warakuhu ghairu. Baik, kita coba ini dulu, ya. Peserta yang lain, rekan-rekan, barangkali ada yang punya jawaban. Khobar lakinna. Khobar lakinna. Oh, iya, betul. Sama. Itu adalah khobar dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Gitu ya. Harap diperhatikan, harap diingat, khobar itu kan bisa mufrad, bisa ghairu mufrad. Kalimat itu aslinya begini. Dzaka daftaru warakuhu ghairu musattorin. Ini adalah mubtada khobar. Ya, nanti dzaka sebagai mubtada sekaligus mubdal, ad-daftaru badal. Nah, khobarnya warakuhu ghairu musattorin. Khobarnya itu berupa mubtada khobar, yaitu berupa jumlah ismiyah. Gitu ya? Tidak apa-apa, ini namanya dinamika belajar seperti ini, ya. Jadi akan semakin menambah pengalaman, ya, menambah pengalaman. Warakuhu itu kan mubtada, khobarnya ghairu musattorin. Nah, jumlah ismiyah ini, mubtada khobar ini fi mahali raf'i khobaril mubtada. Gitu ya? Tapi karena sudah kemasukan lakinah, maka nyebutnya isim lakinah, khobar lakinah. Baik. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya dengan Sutriman. Silakan, Sutriman. 2 kalimat.
Ya, Ustaz. Mada turidu anta ya Hisyamu? Apa yang kamu inginkan, wahai Hisyam? Ana ma uridu syai'an al-ana. Saya tidak ingin sesuatu sekarang. Baik, insyaallah. Ya. Mana file dari ana ma uridu syai'an al-ana? Filenya mana? Ana ma uridu. Filenya mana? File. Fa'il Domir mustatir, Ustaz. Ya, disebut yang bagus. Domir mustatir fihi Domir mustatir. jawazan takdiruhu ana. Nah, kalau ana itu apa? Hati-hati ya, Sutriman ya. Jangan buru-buru. Kalau ana termasuk apa? Wujuban. Oh, nggih, Ustaz. Ya, Sutriman. Baik. Yang Nggih, Ustaz, jawazan nggih. itu yang domir goib. Ya. Domir mustatir Adapun yang wujuban. mukhatab dan mutakalim, ya, yang mukhatab Oke, dan Ustaz. mutakalim itu wujuban. Baik, Nggih. insyaallah. Berikutnya dengan Firman, silakan 2 kalimat. Alaina akhukal Husain. Huwa fil hammam. Di mana saudaramu Husain? Dia di kamar mandi. Al-Husain itu i'rabnya apa, Firman? Al-Husain hurufnya marfus kan? Marfu ya. Jadi bacanya apa tadi? Aina Akhuka Al-Husainu huwa fil hammam. Al-Husainu. Di situ tertulis Al-Husain gitu ya. Itu kurang tepat ya. Mungkin salah ketik. Al-Husainu. Kenapa dia marfu'nya itu Al-Husain? Sebagai badal, Ustaz. Badal dari akhuka. Baik, insyaallah. Itu apa kategorinya? Status hubungan diikuti nama. Ya. Baik. Kita lanjut Abdurrahman, monggo 2 berikutnya. Mada yuridu huwa yuridu halawa. Yeah. Apa yang dia inginkan? Dia ingin halawa apa? Halawa ya mungkin kayak manisan begitu ya. Oh, sama dari ya. halwa. Halawa. Dia ingin manisan. Apa kedudukan huwa di situ, Abdurrahman? Huwa yuridu. Mada yuridu huwa. Nah, huwanya sebagai apa? Oh. Mada yuridu huwa. Apa? Taukid, Ustaz. Taukid, betul. Kaidahnya kalau ada 2 domir yang sama disebutkan dalam waktu yang bersamaan ya, maksudnya berurutan, maka yang kedua itu sebagai taukidnya. Lu mana domir satunya tersembunyi di dalam yuridu. Nah, gitu ya. Seperti misalnya idhab anta wa rabbuka. Itu ya dalam Al-Qur'an. Idhab, di dalam idhab itu sudah ada antanya itu ya, domir mustatir anta. Disebutkan lagi anta yang kedua ini sebagai taukidnya. Baik, insyaallah. Selanjutnya ya, 2 kalimat berikutnya. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Mada turidna ya banatu ya abati anta istareta li milafan qabla usbu'in uridu al-ana milafan akhar. Baik, apa yang kalian inginkan, wahai anak perempuan?
Wahai bapakku, kamu akan membeli untukku map minggu yang lalu. Aku menginginkan sekarang map yang lain. Boleh, ya, boleh. Nah, fa'il. Turidna Pak Bayu, fa'ilnya. Turidna nun niswah Ustaz. Ya, nun niswa. Fa'il. Dua kalimat berikutnya. Rahmat, silakan Rahmat. Nah, Mada uridu Suaranya agak hilang-hilang ini Rahmat. Bisa diulang lagi. Mungkin didekatkan mic-nya dia. Oh, didekatkan mic. Ustaz. Ya, Ustaz. Maza turidina anta ya Habsatu uridu haqibatan. Hafsah itu laki atau perempuan? Anti, Ustaz. Ya, perempuan, Ustaz. Oke, diulang lagi. Maza turidina anti ya Habsatu uridu haqibatan. Baik, diartikan. Apa yang kamu inginkan, wahai Habsah? Saya menginginkan tas. Baik, insyaallah. Mada turidina anti ya Hafsatu. Failnya mana situ? Rahmat. Filenya ya ini Ustaz. Ya al-mukhatabah namanya. Mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Baik, Faisal. Ada yang belum ikut ujian sorof kemarin dikarenakan. Segera menyusul ya. Biar segera dibahas nanti. Siapa? Saya. Kau. Ya, segera menyusul ya. Biar segera dikoreksi nanti ya. Kita bahas itu. Kita selesaikan ya, kurang sedikit nanggung biar besok insya Allah bisa lanjut ke pelajaran 17. Dua kalimat berikutnya. Kaisar, silakan. Kaisar. Ama indaki haqibatun. Apa kamu tidak menginginkan tas? Memiliki. Tidakkah tidakkah kamu memiliki tas? Bala indi haqibatun hamra'u uridu haqibatan ukhra sauda'a. Baik. Bala tidak ya Ustaz ya? Iya. Iya artinya Tidak. benar. Iya. Ya, iya benar. Artinya iya. Aku memiliki tas berwarna merah. Aku menginginkan tas yang lain yang berwarna sauda'a. Ini apa saja? Hitam. Aku menginginkan tas yang lain yang berwarna hitam. Ya. Di sini kita masih banyak sekali dibantu dengan adanya harokat rekan-rekan ya. Tapi ya kita harus terbiasa untuk mandiri. Ya, harus tahu ilmunya. Seperti misalnya ini, uridu hakibatan ukhra sauda'a. Kenapa kok sauda'a? Ini irobnya apa? Ya, hakibatan dan lain sebagainya. Ya, ini kita masih banyak dibantu dengan harokat-harokat. Ya, tapi kita jangan terlena. Ya, harus ya berusaha untuk mandiri, gitu ya. Oh iya. Ya tidak apa ya, tapi bertahap nanti ya, bertahap. Ya.
Nanti kalau sudah DL3 itu sudah mulai berkurang gitu. Harokat-harokat itu ya. Jadi nanti selesai dari DL3 itu rekan-rekan kalau istiqomah ya, insya Allah masuk ke tufa itu sudah rekan-rekan sudah baca sendiri itu. Ya, nah, insya Allah sudah bisa baca kitab nanti. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya, Dr. Anang silakan 2 kalimat berikutnya. Mada turidina ya Su'adu? Apa yang kamu inginkan, wahai Su'ad? Indi mistorotun sawirotun uridu ukhra kabirotan. Saya memiliki penggaris yang kecil. Saya ingin yang lainnya yang besar. Baik, insya Allah. 2 berikutnya dengan Agus, silakan Agus Suprapto. Wa madza turidina anti ya Laila? Uridu mushafan dza harfin kabirin. Apa yang kamu inginkan, wahai Laila? Aku menginginkan mushaf yang berhuruf besar. Mushaf yang memiliki huruf besar. Baik. Kemudian Pak Agus Lim, silakan 2 kalimat berikutnya. Baik, Ustaz. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala, uridu mu'jaman inkilizian wa akhara faransiyan. Tidakkah kamu menginginkan yang lain, wahai Salma? Ya, saya ingin kamus Syai'an apa bahasa artinya, Pak? Syai'an. sesuatu, Ustaz ya. Bukan yang lain, nggak pakai yang lain. Tidakkah kamu menginginkan sesuatu, wahai Salma? Tidakkah kamu menginginkan sesuatu, wahai Salma? Ya, saya ingin kamus bahasa Inggris dan yang lain bahasa Prancis. Baik, insya Allah. Selanjutnya, Gaung silakan 2 kalimat berikutnya. Ama turidu ummuki syai'an? Ya. Ma adri as'aluha. Apakah ibumu menginginkan sesuatu? Ada ma-nya berarti tidakkah gitu ya? Iya. Tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Ma'adri. Tidak. Ma'adri, saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Apakah aku tanyakan padanya, begitu ya? Apakah aku tanyakan padanya? Ama turidu ummuki syai'an. Failnya mana situ kau? Failnya. Turidu. Domir mustatirun fihi bujuban anti. Takdiruhu domirun mustatirun. Dilihat tulisannya kau. Dilihat tulisannya. Fa'il. Ada apa di sini? Jangan buru-buru domir mustatir, kan ada isim dohirnya. Ya, kau. Tidak selalu harus domir mustatir, file itu ya. Langkah-langkah identifikasi file nomor 1 itu adalah isim dohir. Kalau ada isim dohir, ya sudah itu sebagai file. Ya, bagaimana di situ filenya?
Eh, domir ki. Udah, ki. Yang pengen siapa tadi yang pengen? Tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Umum. Umum. Mudhof ilaih itu nggak punya kedudukan apa-apa ya. Dirasakan maknanya. Dicari lafaz yang marfu ya. Insyaallah. Jadi pertama, jangan buru-buru langsung ke domir mustatir. Domir mustatir itu paling belakang urutannya. Langkah pertama adalah dicari isim dhohir dulu. Kalau nggak ada domir baris. Kalau nggak ada domir baris, baru mustatir. Gitu kan? Di sini failnya adalah umum. Ya, umum. Baik. Dua berikutnya, kembali ke Pak Budi. Monggo Pak Budi. Sedikit lagi, Minta waktunya sedikit. Naam is'aliha takharuj cuma tadakul. Takhruju. Oh, Itu marfu Pak, bukan majzum. Tidak ada yang baca majzum. takhruju. Takhruju fi'il mudhari'. Nggih. Takhruju cuma tadkhulu ba'da qalilin. Takulu inha. Iya takulu. Apa? Ada Takulu. iyanya di situ, Iya takulu. Oh, di sini kok nggak ada, Ustaz? Oh, tidak ada. Iya takulu. Takulu inha. Bukan inha. Apa itu inha itu? Innaha. Inna apa gitu? Oh. Takulu innaha turidu salah sata amtarin min hadal kumasu. Min ada minnya. Min hadal kumasi. Baik. Kodahadan Itu fi'il amr, Bang. Khud. Kodahadan namudaja ya abati. Moga diartikan. Iya, saya tanyakan kepadanya. Iya, tanyakan kepadanya, gitu. Kemudian dalam huruf itu berarti Salma, Salma. Dia keluar, kemudian masuk sebentar kemudian. Saat kemudian, Dia berkata sesungguhnya dia maksudnya ibunya Salma menginginkan tiga amtarin apa itu? 3 meter dari kain ini. Oh, menginginkan 3 meter dari kain ini. Ambilkanlah. Ambillah sampel ini, bukan ambilkanlah, Ambillah sampel ini, wahai ayahku. Baik, insyaallah. Terakhir, dengan Abdul Khair. Moga Abdul Khair terakhir. Ya ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Saya akan membeli untuk kalian apa yang kalian inginkan, insyaallah. Baik, insyaallah. Ma-nya di situ adalah ma al-mausula, isim mausul sebagai maf'ul, ya, sebagai maf'ul. Cukup dulu untuk malam hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan boleh sebelum ditutup. Ya, Firman, monggo. Yang soal tadi sama ishtara itu laka daftarun fi uslun madi. Yang laka domir huruf jar lam dengan huruf domir ka itu sebagai apa dia? Mas taro itu laka tadi ya. Nah,
Yang ditanyakan apa tadi? Kedudukannya. Kedudukan Ustaz. Oh iya, Sebagai maka muta'alik ya. Muta'alik kepada istara itu. suruh Ustaz. Fil usbu'i tadi sudah ya sebagai dzaraf. Baik, sudah cukup? Ada lagi? Monggo. Apaan Ustaz? Oke, Pak Bayu. Ustaz. Al-Husainu kenapa pakai alif lam ya Ustaz? Al-Husain. Memang nama Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah menggunakan alif lam ya. Karena masuk kategori sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah. Nama-nama yang diambilkan dari sebentar, mau selesai ini. Ya, sebentar lagi. Itu nanti menggunakan alif lam, Pak Bayu, ya. Salah satunya tapi, ya. Salah satunya. Kata Hasanun itu termasuk sifat musyabbah. Husain itu adalah isim tasghirnya. Isim tasghir dari Hasan. Intinya begitu dulu Pak Bayu, ya. Makanya kalau nama Al-Imam misalnya Al-Hasan Al-Basri, nah itu pakai alif lam. Al-Hasan. Ya. Jadi nama yang, kalau nama Hasan itu nanti menggunakan alif lam. Hasan, Husain menggunakan alif lam. Baik, ya, ada lagi? Cukup insya Allah ya. Baik. Insya Allah kita lanjut pertemuan besok. Besok itu kita mulai memasuki i'rabnya fi'il mudhari' rekan-rekan ya. Untuk nahwunya itu. Di pelajaran 17 ya, itu mulai memasuki i'rabnya fi'il mudhari'. Jadi sangat penting itu ya, sangat penting. Baik, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.